Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fawaidah Biladina, pada video kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi asam basa, masih tentang asam basa yang berada di dalam kimia dasar 2. Nah, asam basa ini nanti kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifatnya, karakteristiknya. Kemudian, setelah itu kita akan mengetahui cara-cara pembuatan larutan-larutan penyangga yang ada dalam asam basa. Oke, sebelum kita memulai atau masuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari bisa menjadi bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Ya, video saya kali ini yaitu berupa asam basa adalah sebuah resum dari materi asam basa yang berada di kimia dasar 2. Dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 210603110001. Baik, mari kita lanjut saja pembahasannya. Dalam materi asam basa ada 4 sebab yang akan kita pelajari. Nah, sebab-sebab tersebut yaitu yang pertama adalah kekuatan asam basa. Dan yang kedua adalah buffer atau larutan penyangga. Kemudian yang ketiga ada kesetimbangan larutan. Dan yang keempat ada kesetimbangan senyawa kompleks. Seperti itu. Baik, mari kita lanjut. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki sifat molekul dan kekuatan asam. Kemudian bisa kita lihat, di situ dijelaskan, apabila ada suatu zat yang kemudian zat tersebut dilarutkan ke dalam air, nah maka pada zat tersebut itu akan terjadi 3 kemungkinan. Nah, apa saja sih 3 kemungkinan itu? Nah, kemungkinan yang pertama yaitu zat tersebut bisa jadi berperilaku sebagai asam. Dan kemungkinan yang kedua yaitu zat tersebut bisa jadi berperilaku sebagai basa. Dan untuk kemungkinan yang ketiga yaitu bisa jadi zat tersebut tidak berperilaku sebagai asam dan juga tidak berperilaku sebagai basa, ataupun keduanya. Nah, kemudian kita bisa mengukur tingkat kekuatan keasaman itu dengan cara melihat kemampuannya untuk mendonorkan proton pada atom lain. Nah, di sini dijelaskan kekuatan asam bisa dilihat kekuatan asam juga bergantung pada kemampuannya untuk mendonorkan suatu proton. Nah, kemudian faktor-faktor kekuatan asam juga bisa dilihat dari sifat pelarut, suhu, dan juga struktur molekul. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya adapun kekuatan asam juga bergantung pada sifat pelarut, kemudian suhu, dan juga struktur molekul. Baik, mari kita next. Nah, kemudian ada sifat molekul dan kekuatan asam pada hibrida non-logam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya istilah hibrida pada umumnya dikenal dengan nama biner. Jadi, hibrida ini sudah dikenal dengan banyak orang.
dengan sebutan senyawa biner, dengan sebutan biner yang hidrogen. Kemudian dia terbentuk dengan unsur-unsur lain yang ada pada tabel periodik. Jadi hibrida itu senyawa biner yang hidrogen. Kemudian pada senyawa hibrida nanti dia akan berikatan atau terbentuk dengan unsur-unsur yang kita kenal di tabel periodik, seperti yang kita ketahui sekarang. Di tabel periodik ada beberapa unsur, nah seperti itu. Kemudian ada dua faktor nih yang akan menentukan seberapa mudah tuh sebuah proton dilepaskan dari hibrida non-logam. Nah, di sini dijelaskan ada dua faktor yang bisa menentukan seberapa mudah sebuah proton untuk dilepaskan dari hibrida non-logam. Nah, untuk faktornya, yang pertama yaitu ada namanya koelektronegatifan pusat bukan logam E. Nah, yang kedua yaitu kekuatan EH. Oke. Baik, mari kita lanjut. Slide selanjutnya ada, nah, di sini ada keelektronegatifan pusat bukan logam E. Sebenarnya kita mengetahui pada tabel periodik itu terdapat suatu periode kan. Nah, di dalam periode itu, nah, dari kiri ke kanan, atau kita lihat unsur-unsur yang ada di dalam periode, dari kiri ke kanan, itu nilai elektronegativitas E akan semakin meningkat. Dari jarak ke kiri ke kanan, bukan atas bawah, bukan dari kanan ke kiri, melainkan dari kiri ke kanan. Sehingga ketika keelektronegativitas E-nya semakin meningkat, maka hal itu mengakibatkan ikatan EH menjadi lebih polar. Seperti itu. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kekuatan ikatan EH. Kalau yang tadi dilihat satu periodenya dari kiri ke kanan, maka pada kekuatan ikatan EH ini kita akan melihat dari atas ke bawah. Nah, di sini dijelaskan, sedangkan apabila ikatan dari atas ke bawah menjadi ikatan yang lebih lemah, karena ikatan tersebut menjadi lebih panjang. Kemudian ion H+ akan menjadi lebih mudah dilepaskan, sehingga tingkat keasaman pun juga akan menjadi lebih tinggi. Ketika ikatan dari atas ke bawah, maka yang terjadi ikatan tersebut akan lebih panjang, sehingga ikatan tersebut menjadi lebih lemah. Kemudian, daripada itu mengakibatkan ion H+ lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, ketika ion H+ lebih mudah dilepaskan, maka tingkat keasaman pun juga semakin lebih tinggi. Karena hal itu, suatu senyawa akan dinilai asam ketika dia akan melepaskan ion H+. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita pelajari pada asam basa sebelumnya. Baik, mari kita next. Nah, kemudian di sini kita akan memasuki namanya oxoacids. Apa sih oxoacids itu sebetulnya? Oksoasam sendiri adalah senyawa yang memiliki atom hidrogen, kemudian oksigen, atau atom lainnya, di mana pada atom tersebut, pada senyawa oksoasid tersebut, dia akan di dalam oksoasid tersebut, atomnya akan berperan sebagai sentral ataupun substansi. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwasanya semua oksoasam akan memiliki
atom H, yang mana atom H tersebut akan berikatan dengan apa? Dengan atom O. Nah, kemudian oksoasam, penentuan ikatannya itu tidak untuk mengukur peningkatan asam. Nah, jadi penentuan ikatan pada oksoasam ini dia tidak untuk mengukur peningkatan asam. Jadi tidak bisa digunakan sebagai indikator untuk pengukuran peningkatan asam seperti itu. Nah, pada oksoasam ini mengandung ikatan OH yang mana pada ikatan OH tersebut dipengaruhi oleh atom oksigen, yang mana atom oksigen tersebut akan mengelilingi elektron. Oke, mari kita lanjut. Oxoacids. Pada oxoacids ini akan dibagi menjadi dua. Yang mana? Yaitu oxoacid yang pertama adalah oxoacid dengan jumlah atom O yang sama dan senyawa oxoacid atau oksoasam dengan jumlah atom O yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas senyawa oksoasam dengan jumlah atom yang sama. Oksoasam dengan jumlah atom yang sama akan memiliki kekuatan asam, yang mana kekuatan asam tersebut akan meningkatkan elektronegativitas, nilai elektronegativitas. Kemudian, semakin meningkatnya elektronegativitas tadi, ya kan, karena jumlah atomnya sama, maka semakin naik juga tuh polaritasnya. Jadi urutannya begini, kan atomnya udah sama tuh. Misalkan jumlah atomnya sama. Akhirnya nilai elektronegativitasnya pun juga naik. Akhirnya ketika elektronegativitasnya sudah mulai naik, maka polaritasnya pun nantinya juga akan naik. Nah, kemudian efek dari naiknya polaritas tadi, naiknya polaritas tadi itu memberikan efek juga. Yang mana efek tersebut yaitu membuat atom H plus lepas dan unsur tersebut sama dengan unsur hibrida dan metal. Nah, naiknya polaritas tadi akan memberikan efek, yang mana efek tersebut yaitu bisa membuat atom H plus lepas dari unsur tersebut. Oke, mari kita next. Nah, kemudian kita akan memasuki oksoacids dengan jumlah atau senyawa oksoasam dengan jumlah atom yang berbeda. Di sini bisa dilihat bahwa suatu keasaman akan bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah atom yang terikat dengan logam. Kemudian, semakin banyak atom O, maka semakin besar pula pergeseran densitas elektron. Dan akhirnya, ketika semakin besar pergeseran densitas elektron, maka ion H+ pun juga akan mudah terlepas. Kemudian, bentuk pola tersebut akan ditandai dengan parsial positif dan juga parsial negatif. Karena semakin banyak atom yang terikat, maka tarikan awan elektron juga akan semakin besar dan mengarah ke atom O. Kenapa kok mengarahnya ke atom O? Karena atom O memiliki nilai elektronegativitas yang tinggi. Seperti itu. Kemudian, adanya jumlah atom yang terikat tersebut dengan logam, dia akan berpengaruh kepada oksidasi atau bilangan oksidasinya. Nah, nantinya semakin tinggi bilangan oksidasinya, bilangan oksidasi pun juga akan bisa menjadi suatu indikator untuk menentukan peningkatan asam. Di sini bisa kita lihat peningkatan bilangan oksidasi juga bisa menjadi
indikator peningkatan asam. Baik, mari kita next slide. Kemudian kita akan memasuki namanya ion logam yang terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang terlarut dalam air itu bisa memiliki sifat asam, kemudian nantinya dia akan memiliki kemampuan untuk melepaskan ion H+ ke dalam air seperti senyawa metal nitrat. Ini kita fokus asamnya yaitu bisa ditandainya dengan melepaskan ion H+. Yang mana itu adalah teori asam basanya dari insya Allah Arrhenius kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, kemudian senyawa metal nitrat tersebut merupakan senyawa logam yang mana senyawa logam tersebut memiliki muatan yang tinggi. Nah, metal nitrat itu MnO2 3 kali. Insya Allah seperti itu kalau nggak salah. Nah, kemudian di situ dijelaskan yang mana pada atom Mn ini terhidrasi karena dia memiliki muatan logam yang tinggi. Sehingga kemudian dia menarik awan elektron yang pada atom H+, dan kemudian dilepas. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan memasuki namanya oksida. Nah, oksida ini apa sih sebetulnya? Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen atau satu atom O dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksida juga dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, ataupun amfoter. Makanya di sini oksida itu ada 3. Oksida asam, basa, dan juga amfoter. Oke. Mari kita masuk dan kita akan ketahui apa sih oksida asam itu. Nah, oksida asam. Nah, apa sih oksida asam? Oksida asam adalah senyawa kimia yang mengandung satu atom oksigen dan satu unsur lain seperti yang tadi saya bilang dalam rumus kimianya yang dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, ataupun amfoter. Dan kemudian yang kedua adalah oksida basa. Apa itu oksida basa? Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air yang kemudian membentuk basa. Kemudian semua oksida yaitu logam, alkali, dan semua oksida logam alkali tanah adalah oksida dasar kecuali BeO. Kemudian pada oksida logam dasar, nantinya dia akan bereaksi dengan air yang kemudian akan membentuk hidroksida logam. Kemudian kita akan memasuki yang ketiga yaitu oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam ataupun basa dalam suatu reaksi, yang mana pada reaksi tersebut yaitu untuk menghasilkan garam dan juga air. Nah, berilium oksida dan beberapa oksida logam seperti Al2O 30 yang mana terdapat dalam golongan 3A dan 4A tersebut adalah amfoter. Nah, hal tersebut bergantung pada kondisi reaksi yang dapat berlaku baik sebagai oksida asam ataupun sebagai oksida basa. Oke, mari kita next slide. Nah, selanjutnya ini kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu buffer atau larutan penyangga. Nah, apa sih buffer itu? Buffer adalah larutan penyangga
Apa kemudian larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH secara drastis, namun dengan adanya penambahan sejumlah asam dan juga basa. Nah, buffer ini, mohon maaf ya, mungkin sepertinya di beberapa slide saya ada salah pengetikan, atau mungkin mohon maaf juga apabila saya ada salah pengucapan, karena saya sendiri juga masih belajar untuk materi asam basa ini. Terima kasih. Nah, buffer ini, larutan penyangga ini dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasi dan basa lemah dengan asam konjugasi. Yang mana asam lemah dia akan selalu berpasangan dengan basa konjugasi dan basa lemah dia juga akan berpasangan dengan asam konjugasi. Itu untuk membuat larutan penyangga, yang mana larutan penyangga tadi dia berfungsi untuk mempertahankan pH. Kemudian buffer tersusun atas asam dan basa, yang mana di dalam komponennya dia akan bereaksi dengan sejumlah asam ataupun basa yang ditambahkan. Kemudian asam ataupun asam tersebut akan bereaksi dengan OH. Nah, di sini asam tadi dia akan bereaksi dengan OH, karena OH nanti dia akan menjadi basa konjugasinya. Dan basa akan bereaksi dengan H+, yang mana H+ nanti akan menjadi asam konjugasinya. Kemudian, untuk membentuk reaksi neutralisasi, asam lemah dan basa konjugasi tersebut tidak boleh saling bereaksi satu sama lain. Seperti itu. Oh, mohon maaf. Kemudian, untuk buffer sendiri sebetulnya bersifat asam dengan pH yang kurang dari 7, yang dibuat dari asam lemah dan juga basa konjugasi. Kemudian ada komposisi dari buffer yaitu CH3COH dan CH3COO-. Nah, CH3COH ini di sini dia berasal dari CH3CONA. Nah, dia tidak ditambahkan dalam bentuk ion, melainkan dia ditambahkan dalam bentuk garam. Kemudian, buffer bersifat basa dibuat dari basa lemah dengan asam konjugasi. Dan komposisi dari buffer basa adalah NH3 dan NH4+. Nah, NH4+ di sini juga dia tidak ditambahkan dalam bentuk ion, melainkan dalam bentuk garam, yaitu NH4Cl. Oke, next slide. Nah, di sini buffer dibagi menjadi dua, yaitu buffer kapasitas dan buffer range. Oke, kita lanjut. Terus ada langkah-langkah dalam pembuatan buffer. Yang pertama yaitu pemilihan asam basa. Nah, pada pemilihan asam basa tersebut yaitu memilih pasangan asam dan basa konjugasi. Setelah kemudian memilih pasangan, maka kemudian menentukan pH terlebih dahulu dan memilih senyawa yang memiliki pKa yang dekat dengan pH yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan berapa rasio perbandingan basa dan asamnya dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Dan yang ketiga adalah menentukan konsentrasi yang harus dicampur dan kemudian dicampur secara bertahap. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan buffer atau larutan penyangga yang berfungsi untuk mempertahankan pH. Selanjutnya yaitu buffer
Buffer pertama yaitu buffer kapasitas. Buffer kapasitas yaitu buffer dengan kemampuan di dalam menjaga pH-nya ketika asam kuat ditambahkan. Jadi dia mampu menjaga pH-nya walaupun saat itu asam kuatnya ditambahkan. Dan yang mempengaruhi kapasitas buffer dalam menjaga pH-nya yaitu konsentrasi dari asam dan basa penyusunnya. Kemudian buffer range adalah pH range atau batasan pH yang bekerja secara efektif. Nah, untuk batasan pH ini dia berkorelasi dengan konsentrasi dari relatif penyusun buffer. Apabila rasio dari asam basa penyusun buffernya itu dia kurang dari 1, maka buffer tersebut kurang efektif. Akhirnya buffer tersebut menjadi buffer yang lemah, menjadi penyangga yang lemah. Nah, kemampuan efektif dari suatu buffer yaitu ketika pH-nya kurang lebih 1. Dan ketika pH di bawah 4 atau di atas 6, buffer akan bekerja tidak efektif. Oke, kita next slide. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kesetimbangan larutan. Reaksi pengendapan ketika terjadi reaksi pengendapan. Ini adalah kesetimbangan, yaitu reaksi pengendapan. Ketika terjadi reaksi pengendapan, maka senyawa ionik akan memiliki data solubilitas yang rendah, atau dalam artian larut dalam pelarutnya. Banyak dari zat-zat yang terlarut tersebut memiliki batasan larut pada pelarut tertentu, termasuk komponen ion. Jadi, banyak dari zat-zat yang terlarut itu dia memiliki batasan pada pelarutnya. Nah, termasuk hal tertentu yaitu komponen ion. Jika senyawa ion larut dalam air, maka senyawa ion akan mengalami ionisasi dan untuk menjadi ion-ion penyusunnya. Jadi kalau ada ion yang larut dalam air, maka nantinya di situ dia akan mengalami ionisasi. Oke. Kemudian ketika suatu ion dilarutkan dalam air dalam jumlah lebih, maka larutan tersebut akan menjadi larutan jenuh. Misalkan ion dilarutkan dalam air dalam jumlah yang berlebihan. Ion apapun itu, misalkan H+, bukan H+. Oh iya. Terus kalau misalkan dia dilarutkan dalam jumlah air yang berlebih, maka larutan tersebut akan menjadi larutan jenuh. Kemudian jika larutan tersebut sudah menjadi jenuh, maka dalam larutan tersebut akan membentuk dua bentuk senyawa. Dan ketika larutan sudah mencapai kesetimbangan, maka kesetimbangan tersebut yaitu adalah larutan ionik dan senyawa ion. Ada pula beberapa ion tersebut memiliki sifat larut yang tidak larut dalam air. Memiliki sifat larut dalam air ataupun memiliki sifat yang tidak larut dalam air. Dan ketika mencapai kesetimbangan, maka hanya ada senyawa ionik yang terlarut dalam jumlah yang sangat kecil. Artinya ketika dia sudah di posisi setimbang, maka di situ yang terlarut adalah ion dan dalam jumlah yang sangat kecil. Oke, kita naik. Di sini kita masih pada kesetimbangan larutan. Di sini ada on product expression, QSP. QSP di sini adalah apabila ada komponen yang dilarutkan dalam air, maka dia akan membentuk ion-ion yang merupakan produk dari ionisasi. Nah, kemudian konsentrasi molar dari ion yang terbentuk di mana konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri. Konsentrasi molar dari suatu ion itu dia dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri.
Dan ketika nanti larutannya menjadi jenuh, maka nilai KSP-nya sama dengan nilai konstanta kelarutan produk. Seperti itu. Kemudian pada kesetimbangan larut ini ada solubility produk konstan, yang mana produk dalam keadaan jenuh sehingga ion yang dihasilkan adalah rise to appropriate powers. Dan pada umumnya KSP adalah konstanta kesetimbangan larutan dari senyawa ion yang memiliki kelarutan rendah. KSP sendiri itu dia dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ion. Nah, berdasarkan aturan larutan, untuk memprediksi apakah suatu senyawa ion tersebut larut atau tidak larut, seperti itu. Kemudian, seperti contohnya, ada senyawa GCl, dia tidak larut. Nah, tetapi walaupun dia tidak larut, jika dia dilarutkan dalam air, dia masih dapat larut ya, walaupun sangat sedikit, karena itu adalah ketika dia mencapai posisi yang setimbang. Nah, ketika mencapai posisi yang setimbang tadi, sudah dikatakan bahwa nanti senyawa ioniknya akan larut. Ya, walaupun memang sangat sedikit seperti itu. Oke, next slide. Masih pada kesetimbangan larutan, yaitu calculation involving KSP. Nah, untuk menentukan nilai KSP yaitu dengan mengukur kelarutannya, seperti berapa banyak yang diperlukan, berapa banyak garam yang diperlukan agar mencapai larutan yang jenuh. Kemudian digunakan untuk mengekspresikan larutan molarnya, di mana nanti larutan gula tersebut setara dengan banyaknya mol atau garam yang akan dilarutkan ke dalam air pada keadaan jenuh. Kemudian ada kelarutan molar, yang mana kelarutan tersebut dapat digunakan untuk menghitung KSP dengan asumsi bahwa semua garam harus larut sempurna. Artinya harus larut secara keseluruhan 100% di dalam air untuk diubah menjadi ion. Kelarutan mengukur kelarutan molar itu kita bisa menggunakan hitungan KSP, yang mana di situ kita memiliki asumsi bahwasanya garam yang harus larut itu harus 100%, harus semuanya dia terlarut di dalam air, yang mana nantinya dia akan diubah untuk menjadi ion. Seperti itu. Oke, kita slide. Kemudian, kesetimbangan larutan atau effect of a common ion atau pengaruh ion senyawa, yaitu mengetahui kelarutan seperti contoh CaC2O4 yang dilarutkan ke dalam CaCl2. Nah, akibat dari ion senyawa yaitu kalsium oksalat, jadi berkurang tingkat kelarutannya dan tidak keras apabila dibandingkan kalsium oksalat yang dilarutkan di dalam air. Prinsip Le Chatelier penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memang sedikit larut. Oke. Nah, masih pada kesetimbangan larutan, yaitu ada predicting precipitated formation. Apabila kita melarutkan suatu senyawa ionik dalam bentuk padat dalam suatu pelarut air, maka akan menghasilkan larutan dalam bentuk 3 macam, yaitu larutan tidak jenuh, kemudian larutan jenuh, dan juga larutan super jenuh. Kita dapat menentukan dengan cara membandingkan antara KSP dengan KSP untuk memprediksi garam apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Nah, endapan akan terbentuk apabila KSP lebih besar dari KSP super jenuh.
Kemudian, endapan tidak terbentuk apabila KSP-nya lebih besar dari KSP, suatu superjenuh. Endapan tidak terbentuk apabila KSP sama dengan KSP jenuh, dan KSP kurang dari KSP tidak jenuh. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita memasuki ke dalam pembentukan ion kompleks. Nah, di sini saya tidak menulis, tapi di sini akan saya jelaskan secara langsung saja. Pada pembentukan ion kompleks, misalkan garam dengan rumus nyawa MnO3 2 kali yang dilarutkan dalam air. Kemudian terbentuk senyawa yang kompleks dengan air yang berperan sebagai ligan yang akan mengelilingi ion logam. Nah, banyak kasus ketika senyawa dilarutkan dalam air maka akan membentuk ligamen dengan molekul air. Tetapi jika molekul air diganti, maka molekul air dalam lingkungan akan digantikan. Ion kompleks bisa dibuat dari reaksi antara ion logam yang terhidrasi dengan ligan L dalam bentuk molekul. Ion kompleks mengikuti aturan asam basa dan Lewis. Yang logam berperan sebagai asam Lewis dan ligan akan berperan sebagai Lewis. Muncul dari golongan transisi yang memiliki tendensi untuk bentuk ion kompleks. Contohnya yaitu pada larutan CaCl2, yang mana larutan tersebut mempunyai dua warna yaitu pink dan biru. Karena warna pink berasal dari ion kompleks CH2CO2. Plus apabila ditambahkan HCl maka berubah warna menjadi biru, yaitu COCl42-. Mungkin sekian presentasi dari saya ataupun pemaparan resum asam basa dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kemudian dalam pengetikan di PowerPoint saya, ataupun salah pengucapan, karena saya sendiri juga masih dalam proses mempelajari materi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.